Teman-teman yang lain kemana ini Mbak ya? Mbak Pina bisa dengar suara saya tidak ya? Mbak Pina apa kabar ini? Halo Mbak Pina. Mbak Pina apa kabar? Oh ya deh, kita kasih waktu 5 menit ya untuk nungguin kawan-kawan yang lain. Halo, selamat malam Mbak Rini. Saya kabarnya baik Mbak Vina. Mbak Rini, kabarnya bagaimana Mbak? Sudah siap belajar? Oke. Halo, selamat bergabung Mbak Nuri. Kita kasih waktu 1 menit lagi nunggu kawan yang lain ya. Mbak Nuri, sudah siap belajar? Tadi Mbak Rini sudah siap katanya. Mbak Pina apalagi? Lebih cepat tadi datangnya. Suara saya jelas kan terdengar di sana? Jelas? Oke. Nah, sebelum kita lanjut atau kita masuki ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu mengenai posting ke buku pembantu dan buku besar nanti, ada yang mau ditanyakan mengenai pelajaran yang sebelumnya? Ayo silahkan ditanyakan.
Oke. Sementara ini belum ada ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja dulu ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah mencatat atau bahasa akuntansinya posting dalam buku pembantu. Nah, buku pembantu maksudnya bagaimana? Oh, kita lihat di sini. Jadi kan setiap transaksi itu kan kita sudah pelajari akan dicatat di dalam jurnal. Kalau dalam perusahaan dagang akan dicatat dalam jurnal khusus. Nah, pada waktu yang bersamaan, pada saat kita mencatat dalam jurnal khusus itu, pada saat itu juga kita akan melakukan pencatatan atau posting ke dalam buku pembantu. Buku pembantunya untuk apa saja? Jadi buku pembantu ini adalah sebagai rekap dari catatan ataupun transaksi yang sudah dicatat di jurnal khusus tersebut itu. Nah, jadi ada akun-akun yang dia memang sangat banyak kejadiannya terjadi. Nah, itu akan dicatat di dalam suatu buku pembantu. Buku pembantu apa aja yang ada? Ada buku pembantu piutang. Nah, piutang kan sangat sering terjadi kan. Jadi setiap transaksi piutang dicatatlah dia. Setelah dia dicatat di dalam jurnal, dicatat juga dia di dalam buku pembantu piutang. Nah, ada yang namanya buku pembantu persediaan. Nah, buku pembantu persediaan ini dia akan mencatat setiap. Jadi persediaan ini kan ada kan, misalnya terjadi pembelian persediaan seperti itu kan. Jadi setiap terjadi transaksi ataupun pembelian, penjualan, retur yang mempengaruhi persediaan, setelah dia dicatat di dalam jurnal, dia dicatat juga di dalam buku pembantu persediaan atau kartu persediaan namanya. Ya. Kemudian ada yang namanya yang satu lagi buku pembantu hutang. Jadi buku pembantu hutang ini khusus untuk akun atau transaksi atau kejadian hutang. Namun lebih detail lagi dia, lebih rinci lagi. Jadi kalau piutang lebih rinci lagi dia ke per orangnya langsung. Misalnya Pak Budi atau Bu Andi, Bu Lucy dan lain sebagainya, seperti itu. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Jadi ada 3 tadi buku pembantu. Apa saja? Ayo. Jadi suara saya agak ini ya, karena agak kurang sehat. Jadi kayak pilek-pilek gitu deh. Tapi bisa didengarkan dengan jelas kan suara saya kan? Halo teman-teman. Bisa. Nah, jadi kita sudah bahas tadi kan buku pembantu kan? Nah, jadi setiap transaksi yang terjadi akan dicatat di dalam jurnal khusus. Nah, pada saat bersamaan dicatat juga dalam buku pembantu. Baik itu pembantu piutang, pembantu persediaan, dan pembantu hutang. Ya, jadi tergantung apa transaksinya, begitu kan? Nah, jadi kalau dia di buku pembantu ini dia lebih rinci atau lebih detail ke langsung perorangan. Misalnya perorangan atau kalau persediaan ke barangnya langsung, seperti itu. Kartu persediaan namanya. Nah, kalau misalnya piutang, misalnya Mbak Nuri itu adalah yang sering melakukan pembelian ke saya. Nah, nama Mbak Nuri langsung dibuat di dalam buku pembantu piutang itu. Jadi nanti kita bisa lihat di modul lebih rincinya lagi. Oke? Iya, benar dia. Jadi ada 3 buku pembantu piutang,
utang dan persediaan. Seperti biar saya ini ya, saya kasih nilai kuis. Oke. Nah, mari kita memasuki buku pembantu piutang ya. Jadi buku pembantu piutang inilah yang tadi saya bilang khusus mencatat, ataupun tadi kan sudah dicatat di jurnal. Kalau piutang itu biasanya di jurnal penjualan, ya kan? Penjualan yang kredit. Nah, di situ dicatat, secara bersamaan juga dicatat di buku pembantu piutang. Tergantung transaksinya. Kalau transaksi dari Pak Andi, dicatat dia ke buku pembantu piutang atas nama atau akun Pak Andi, seperti ini. Ya kan? Jadi ini dari mana saja ini transaksinya? Tadi saya sudah jelaskan. Ayo, ada yang ingat tidak ya? Jadi transaksinya ini dari mana saja ini teman-teman? Misalnya tanggal 2 ini transaksi dari mana ini diambil? Biar lebih jelas, kita lihat di modulnya ya. Biar saya share ini, saya share screen. Jadi bisa kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat ini saya kan? Bisa lihat screen saya. Nggak bisa. Loh. Sudah. Oke. Nah, kita akan memasuki di buku pembantu. Nah, jadi ini yang Tuan Andi ini diambil dari transaksi jurnal ataupun yang dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang 5 itu kan. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ya, selamat bergabung Mbak Rika. Nah, kita lihat di sini di transaksi buku pembantu piutangnya oleh Tuan Andi. Nah, biasanya setiap awal bulan itu ada saldonya gitu ya. Setiap awal bulan, kalau dia sudah tahun berjalan gitu, dia ada saldonya. Jadi di buku pembantu piutang itu dicatat dulu di awal saldonya, ya kan? Kemudian masuklah ke transaksi-transaksi. Nah, kita lihat transaksi yang tanggal 2 ya, Desember tanggal 2. Jadi itu kalau piutang berarti ada penjualan kan, jurnal penjualan tanggal 2. Tanggal 20 harusnya ya, Tuan Andi di sini tanggal 20. Lihat di iya. Nah, ada pelunasan. Kalau pelunasan ini diambil dari jurnal penerimaan kas karena ada yang dilunaskan di situ kan. Ada yang ada piutang yang kita terima atau ada klien kita yang membayar hutangnya. Jadi ada pelunasan di situ.
Jadi kita lihat di penerimaan kas. Jadi itu diambil dari jurnal khusus ini tuh teman-teman. Jadi setelah dipindahkan ke jurnal-jurnal khusus ini, dipindahkan lagi, atau bukan dipindahkan, dicatat lagi, direkap atau dicatat ulang 2 kali dia jadinya, 1 jurnal khusus, 1 di buku pembantu piutang ya. Itu di tanggal 2 kan. Nah ini dia pelunasan jurnal penerimaan kas. Kita lihat transaksi tanggal 2 ya. Nah, diterima pelunasan dari Tuan Andi atas penjualan bulan lalu sebesar 4.500.000 tanpa potongan. Nah, inilah dimasukkan ke jadi setiap ada seperti ini, misalnya pelunasan, diterima pelunasan atau kita yang melunasi, dan adanya persediaan yang keluar masuk, itulah dicatat di jurnal pembantu baik itu piutang, baik itu persediaan ataupun utang ya. Nah, ini kan kita lihat di sini masuk ke transaksinya. Tuan Andi tadi tanggal 2 yang ini dia 4.500.000 kan. Nah, makanya karena tadi ini itu adalah utang yang tersisa atau utang dari bulan lalu sudah dilunaskan, makanya jadi 0. Jadi ini harus diingat ya, matematika ini plus, ini minus. Jadi debit itu plus atau positif, nggak perlu dituliskan. Dia disebut dengan debit. Kalau di kredit itu minus. Jadi 4.500.000 kan saldonya kan. Kalau saldonya tidak perlu ditulis debit kredit di sini, sudah langsung dibuat sisa. Karena saldo normalnya itu dikatakan saldo normal, saldo yang nilainya tercatat di neraca, itu dia dikatakan saldo normal ya. Jadi ya saldo yang biasanya dia adalah di debit ya kan. Jadi kita udah tahu ini di debit ya kan. Makanya ada pelunasan, berkuranglah. Jadi kalau ada pelunasan tadi kan jurnalnya itu menjadi ada kas kan, kas bertambah 4.500.000, piutangnya berkurang, dihilangkanlah piutangnya, jadi dikreditkanlah piutangnya kan 4.500.000. Jadi 4.500.000 tadi saldonya dikurangi 4.500.000. Nah, di tanggal 2 piutang Tuan Andi itu adalah 0. Sampai di tanggal 20 dia melakukan pembelian lagi dengan kredit, dapatlah 2.320.000 bertambah, tambahkan ke 0 itu jadi sisanya 2.330.000. Seperti itulah dia selanjutnya. Jadi setiap transaksi kita catat di jurnal khusus, baik itu pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, atau di memo. Nah, dicatat juga dia di buku pembantu piutang. Jadi buku pembantu piutang ini sebagai rekap atau memastikan pencatatannya benar, seperti itu. Oke, sampai di situ dapat dipahami teman-teman? Malam Mbak Rakna. Sampai di situ dapat dipahami? Mbak Rini mau bertanya apa?
Beda. Jadi kan kalau buku pembantu piutang itu khusus untuk piutang, ya, piutang atau kas yang akan diterima, yang akan belum diterima dia, ya kan, atau pendapatan yang akan diterima, ya kan. Nah, makanya karena kasnya belum diterima disebutlah dia piutang. Kalau sudah diterima baru dia kas. Jadi piutang itu setiap transaksi piutang yang terjadi atas nama Tuan Andi, dia pernama-nama, dia pernama pernama-nama klien dia. Jadi Tuan Andi khusus untuk Tuan Andi. Misalnya ada lagi kliennya Mbak Atun, khusus untuk Mbak Atun. Piutangnya apa? Dicatat semua dalam satu buku. Nah, disebutlah itu buku pembantu piutang. Misalnya Mbak Rini kan ngutang juga sama saya, misalnya saya buatlah Mbak Rini piutang-piutang Mbak Rini, lengkap semua data-datanya secara kronologis atau secara berurutan tanggalnya, gitu ya. Iya, malam Mbak Atun. Jadi kalau kas itu nanti beda lagi. Kalau kas itu nanti dia tidak perlu dibuat buku pembantu kas, karena kas itu kan cuma satunya, dia kan cuma satu akun kas gitu kan, kas milik kita gitu. Kalau piutang kan, kenapa dia dibuat buku pembantu piutang? Supaya kita tahu bahwa setiap klien kita itu piutangnya berapa gitu. Jadi kan kalau seperti ini kan, misalnya Tuan Andi, kita tahu jelas Tuan Andi ini piutangnya bagaimana, siklusnya, bagaimana pembayarannya lancar atau tidak, terus berapa piutangnya, seperti itu kan. Nah, kalau digabungkan saja semua nanti, misalnya kita akan lihat itu di jurnal penjualan kan, ada nanti di situ piutang. Itu kan secara keseluruhan piutang semua klien gitu. Ada misalnya Tuan Andi, Tuan Budi, Tuan Santoso dan lain sebagainya. Jadi perlu dibuat buku pembantu piutang, jadi lebih detail dia, lebih rinci. Si A berapa piutangnya, si B berapa piutangnya, bagaimana siklusnya, apakah membayar dengan lancar, terus berapa saldonya, seperti itu. Sudah jelas jurnal pembantu piutang? Sudah jelas teman-teman? Oh, kalau di modul ini dia halaman 37. Kalau yang tidak mengikuti pembelajaran minggu lalu, bukan minggu lalu sebenarnya, 2 minggu yang lalu, atau pembelajaran sebelumnya, silakan direview dulu dari bagian A-nya. Kita kan udah masuk bagian B di sini. Silakan direview dulu bagian A-nya atau YouTube-nya atau videonya, direview dulu. Nanti ya, jangan sekarang. Sekarang ikuti aja dulu yang di buku pembantu ini. Nanti review lagi. Oke? Oke. Sudah clear? Ada yang mau ditanya lagi? Jadi, saya tanya kembali. Ini kuis ya. Apa perbedaan buku pembantu piutang dengan buku kas? Saya ketik ya. Saya kembalikan pertanyaannya biar saya lihat apa sudah paham atau tidak.
Ada yang bisa menjawab? Ini ya, diselesaikan ya jawabannya. Nah, sambil kita melanjut ke buku pembantu. Oh, ini sudah datang jawabannya, Mbak Nuri. Buku pembantu piutang untuk mencatat utang-utang seseorang dan untuk mengetahui apakah lancar pembayaran piutangnya. Buku kas hanya satu. Ya, jadi mungkin Mbak Nuri mau menyampaikan kalau buku pembantu piutang itu mencatat utang perorangan, seperti itu kan. Jadi ada beberapa, ya kan. Dan kalau untuk agar kita mengetahui berapa piutang perorangan tersebut dan seberapa gitu kan. Sementara kalau akun kas itu kan dia bukunya cuma satu aja gitu. Sementara kalau piutang itu ada beberapa. Nah, kalau Mbak Rini, buku pembantu piutang untuk mencatat transaksi-transaksi hutang yang belum terjadi. Buku kas, buku yang mencatat tentang transaksi pengeluaran, pemasukan, penerimaan. Gak ngerti saya Mbak Rini. Oke, mungkin Mbak Rini tadi kurang salah menangkap. Jadi Mbak Rini mungkin maksudnya kalau buku pembantu piutang itu adalah untuk mencatat penerimaan kas yang belum terjadi ataupun penerimaan pendapatan yang belum diterima, seperti itu, atau kas yang belum diterima gitu ya. Nah, kalau kas ya kasnya yang sudah keluar atau masuk pada, ya seperti itu kan. Nah, ya kalau kas itu satu buku pembantunya, kalau piutang itu ada beberapa, tergantung berapa banyak kliennya gitu ya. Oke, berarti sudah jelas ya. Sudah jelas? Tidak ada dusta di antara kita? Oke. Kita lanjut ke buku pembantu yang berikutnya, yaitu buku pembantu persediaan. Nah, jadi itu saya ambil satu contoh aja tuh ya, yang Tuan Andi. Kita langsung ke sebelum kita lanjut, tolong kalian gambar dulu, kalian tuliskan. Saya mau kalian menuliskan biar saya memastikan kalian itu sambil mencatat. Nanti sehabis pembelajaran nanti dikirim catatannya ke saya ya. Tolong kalian tuliskan di buku catatan kalian format buku pembantu piutang. Format buku pembantu piutang. Nah, formatnya, gambarnya atau tabelnya. Bisa dicatat di handphone atau digambar di handphone, kan ada itu aplikasinya. Nah, yang bisa silakan. Atau kertas apa yang didapat di situ, enggak apa-apa lah.
kertas apa aja, yang penting ada nanti teman-teman mencatatnya, jadi diingat gitu. Nanti pas selesai pembelajaran kita dikirimkan ke saya. Oke? Setuju kawan-kawan? Nah, silakan digambarkan dulu tabelnya ini. Nama iya, nanti PPT-nya di-share. Sekarang. Harus sekarang. Sekarang dia gambarnya, cuman berapa menit lah menggambarin, nggak perlu cantik-cantik loh. Karena kalau nanti itu nanti makin lama lagi kalian tidur, maksudku begitu. Jadi siapkan aja sekarang ininya gitu. Digambar format buku pembantu piutang. Nah, Tuan Andi ini dibuat dia nama klien atau nama debitur. Ya, baru nomor akunnya si klien itu gitu ya. Baru buat kolom-kolomnya, kolom tanggal, keterangan. Iya, seperti ini, tapi tidak usah ditulis transaksinya ini ya. Nanti saya akan buat itu menjadi tempat kalian mengerjakan tugas kalian, atau mungkin itu UAS dan sebagainya lah. Pokoknya itu akan berguna lah nanti, jadi nggak sia-sia itu. Oke, tapi nggak harus cantik-cantik lah. Nomornya dikosongkan aja, tulis NO aja ya. Oh, Tuan Andinya pun nggak usah ditulis Tuan Andi ya, ditulis nama klien aja atau nama debitur ya. Itu nomor akun si Tuan Andi gitu. Itu nomor, jangan ditulis Tuan Andi, dikosongkan aja atau dibuat dalam kurung nama seperti ini misalnya. Itu Tuan Andinya ya. Sudah selesai? Tidak, ini dikosongkan aja kolomnya, jangan diisi. Oh, yang perlu ditulis tuh formatnya aja ya, jangan diisi Desember 1, 2, 20, jangan. Oke, nanti itu akan menjadi kolom tempat kalian mengerjakan tugas begitu, jadi itu akan dipakai. Iya, bisa di Excel. Di Excel lebih bagus, dia lebih rapi. Tapi bisa di mana aja lah. Yang penting ditulis sekarang, biar nggak numpuk tugasnya, gitu maksud saya. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi. Tunggu Mbak Eleni ya. Kita tunggu kawan yang lain ya.
Silakan Mbak Reni dibaca modulnya yang buku pembantu persediaan. Oke, sudah. Sudah semua, siapa yang belum? Oh, Mbak Reni belum ada modulnya. Ampun. Kok belum ada, Mbak? Oke deh, saya kirim ya sama Mbak Reni ya. Oh, coba cek di sini Mbak Reni di grup Facebook grup. Kemarin sudah saya upload. Bentar ya, biar saya buka dulu Facebook. Biar saya ingat sudah upload kemarin. Nanti kalau belum biar saya upload lagi. Selagi ya, selagi menunggu kawan yang lain. Nah, ini sudah ada teman-teman. Saya share ya. Saya tag ya. Ini Reni apa namanya Mbak? Loh, Mbak Reni tidak ada di grup ya? Nurain Fatima. Reni nggak bisa ditemukan. Reni, nama Facebooknya apa Mbak? Reni Nuraini. Nama Facebook Mbak Reni apa? Oh, Reni Aini. Oh, yang itu. Nih, udah saya tag. Siapa lagi? Rika ya. Rika Yani. Apa lagi? Tri. Nah, saya tag 3 orang dulu ya. Nanti di apa lagi? Di tag lagi kawan-kawan yang lain. Ini yang baru saya tag itu ya. Oh, sudah ada Mbak Rika. Oke, sudah selesai semua membuat ini ya formatnya.
Formatnya aja tapi ya, nggak usah ditulis saldo, pelunasan, penjualan gitu ya. Nah, oke, jadi kan sudah di DO. Apa maksudnya di DO, Mbak Reni? Di download kali ya. Oh, oke. Jadi kan di tanggalnya ini ya sesuai dengan tanggalnya lah dibuatkan keterangannya apakah itu pelunasan, apakah penjualan, seperti itu. Debitnya ya sesuai dengan nilai yang dicatat di transaksi atau di jurnal, baik itu jurnal penjualan ataupun jurnal penerimaan kas. Jadi kalau jurnal pembantu piutang ini biasanya dia dicatat di jurnal penerimaan kas itu kalau pelunasan, sama di jurnal penjualan. Ya, makanya di sini penjualan, ada pelunasan. Nah, berapa dia dicatat di jurnal pelunasan, di jurnal penerimaan kas kan? Berapa dia dicatat? Segitulah dia dicatat. Apakah dia dicatat 4.500.000, segitu juga dia dicatat 4.500.000. Nah, kalau dia dicatat di kredit, dicatat juga di pembantu piutang itu di kredit. Jadi ini semacam rekapnya, seperti itu ya. Backupnya. Jadi kita juga memastikannya lah, kita catat 2 kali jadinya kan. Apa kita mencatatnya tepat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke jurnal buku pembantu persediaan. Nah, kalau dia persediaan, dia langsung atau sering disebut kartu persediaan. Dia langsung ke beras atau misalnya kelapa ya. Misalnya membuat kue, misalnya tepung. Dan dia intinya dia langsung per jenisnya langsung lebih detail ya. Jadi berapa saldonya ya kan, kalau ada sekian saldonya dicatatlah dia berapa jumlahnya. Tapi dicatatnya kalau di ini bisa dicatat unitnya, harganya sama jumlahnya, itu dia. Nah, di dalam pembantu persediaan ini di sini juga lah berlaku perhitungan persediaan. Apakah dia menggunakan metode LIFO, FIFO, atau average? Disitulah berlaku, ya. Oke. Ini sudah saya jelaskan kemarin kan, sebelum kita masuk ke jurnal kan. Nah, tapi walaupun begitu, ada teman-teman yang mau menanyakan mengenai kartu persediaan ini dan metode pencatatannya. Ada teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya anggap berarti sudah pada paham ya. Oke. Iya, ditulis juga, Mbak. Boleh sambil ditulis ya. Ditulis juga kalau ini formatnya ini. Jadi sering disebut dia format ya, bukan kolom. Jadi format buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Sering kita sebut kartu persediaan beras. Jadi ini untuk apa gitu. Jadi kita ya sama dengan piutang, kita lebih detail, kita tahu lebih detail per jenisnya itu berapa persediaannya. Dan khususnya di buku pembantu persediaan ini kita harus memang ada perlu banget ini untuk menentukan berapa harga pokok penjualannya kalau dia metode perpetual ya. Seperti inilah kan yang di tanggal 20 ini ada penjualan 400 gitu kan. Nah,
Harganya yang mana dibuat? Yang 3.500. Karena apa? Ini metode apa, yo? Jadi pertama dia ada saldonya 400. Jadi ini harus diturunkan 400, ya kan? Kemudian ada lagi tanggal 8 harganya 3.000. Jadi ada yang 400 harga 3.500, ada yang 100 harga 3.000. Inilah totalnya kan? Ada 500 dia persediaannya, persediaan beras 500 kg. Nah, dijual 400. Harganya berapa dibuat gitu? Nggak bisa lihat. Nah, coba dibesarkan Mbak Nah, atau saya besarkan ya. Sekarang bisa lihat Mbak, tapi jadi terpotong. Nah, bisa. Sekarang sudah bisa lihat. Gelap loh. Kenapa gelap? Yang lain bisa lihat tidak? Nah, berarti pencahayaan handphonenya atau laptopnya itu Mbak Rana. Di whiteboard. Saya ini jelas loh. Atau nanti saya ini kok saya bilangkan ya. Jadi kan ada saldonya, saldo pembelian tanggal 1 itu 400. Itu seharga 3.500 gitu. Nah, kemudian tanggal 8 ada lagi dibeli seharga 100. Untuk beras ya. Harganya 3.000. Jadi ada 500 jadinya kan? 400 yang harga 3.500 dan ada 100 yang harga 3.000. Nah, pada tanggal 20 dilakukan penjualan 400. Harganya harga berapakah dibuat? Nah, tergantung apakah dia pakai FIFO, LIFO, dan atau average. Kalau FIFO yang harga first in, first out. Jadi yang harga yang pertama masuk yang 3.500. Itulah dibuat harganya, jumlah dikalikan totalnya 1.400.000 ya. Jadi formatnya kita itu sudah jelas lah ya. Formatnya ada tanggal, keterangan ini ada sisa atau saldo. Baru kalau pembelian, dari jurnal pembelian dia diambil, dibuat pembelian. Kalau jurnal penjualan, dibuat penjualan seperti ini. Kemudian dicatat masuk, keluar, dan sisa. Masuk dibuat unit harga dan jumlahnya, keluar harga dan jumlahnya, seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Dapat? Oke. Nah, metode apa tadi ini dipakai? Antara FIFO, LIFO, average, metode apa ini dipakai? Tadi saya sudah bilang. Diperhatikan enggak ya? Iya, perpetual yang FIFO ya. Jadi ada yang fisik FIFO. Kalau dia seperti ini dibuat rinci, ini menggunakan perpetual. Tapi perpetual pun kita harus tahu apa FIFO, LIFO, atau average ya. Jadi benar, ini menggunakan FIFO atau first in, first out, atau barang pertama masuk itu yang pertama dikeluarkan atau dijual, seperti itu ya harganya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke pembantu piutang, pembantu utang. Nah,
Ini hampir-hampir sama nih dengan pembantu piutang. Mbak Rini bertanya, tanggal 25 itu LIFO tanggal 25. Tidak. Jadi, kalau sudah dipakai dia FIFO dari awal, dia harus konsisten, harus menggunakan FIFO seterusnya. Kenapa ini yang 100 keluar Mbak Leni? Pasti begitu ya Mbak Leni kan? Karena memang tinggal 100 dia saldonya Mbak. Nah, kan first in, first out. Bukan berarti yang pertama aja yang keluar gitu. Tapi yang mana pertama masuk, yang baru kalau udah habis yang pertama, yang kedua, kalau udah habis yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Makanya udah habis yang pertama ini kan, yang 400, masuklah yang ke 100. Inilah yang dikeluarkan. Karena tinggal ini juga yang saldonya gitu. Sudah dipahami Mbak Rini? Oke. Ada mau bertanya lagi? Ayo, nanti ini nggak bisa tidur karena nggak jadi ditanya. Ini nanti akan saya buat tugasnya loh. Mungkin aja nih nanti tugas UASnya. Keluar nanti soal UAS. Jadi ditanya deh. Sudah jelas semua? Jelas teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke buku pembantu utang. Nah, seperti saya bilang tadi, ini hampir sama dengan buku pembantu piutang. Nah, Miss-nya mau kalian definisikan buku pembantu utang itu apa. Itu hampir sama dengan piutang. Bedanya utang dengan piutang. Ayo silakan. Menurut kalian ini buku pembantu utang ini apa? Itu mirip sekali dengan buku pembantu piutang. Bedanya di situ yang satu utang, yang satu piutang. Ayo, dipahami tidak ya yang tadi kita sudah bahas? Ada yang bisa?
Sudah? Ayo. Bedanya itu, kalau utang itu berarti yang harus dibayarkan. Kreditor, ya. Ya. Jadi, Pak Pina boleh dikasih lagi penjelasannya, Mbak, biar lebih jelas. Maksudnya, buku pembantu piutang itu apa? Seperti itu ya. Jadi, lebih jelas dia. Kita lihat dari jawaban Mbak Rini. Buku pembantu utang adalah buku pembantu yang gunanya untuk diperlihatkan jumlah utangnya. Nah, sebenarnya saya tidak membahas piutang di sini. Kita sudah membahas utang. Nah, yang saya mau tanya, menurut kalian itu buku pembantu utang itu seperti apa? Itu bukan saya tanya persamaan atau perbedaannya. Ya, karena kalau kita sudah paham buku pembantu piutang, kalian pasti paham buku pembantu utang. Kenapa? Karena itu perbedaan di debitur sama kreditur. Nah, kalau piutang, ya yang masih harus kita terima kan, kas yang masih harus kita terima. Sementara kalau utang, kita fokus ke utang sekarang adalah buku pembantu yang gunanya untuk mencatat jumlah hutang kita kepada setiap kreditur, seperti itu, dengan rinci. Langsung ada namanya sini kan, Tuan Jono, Tuan Kasio, kan? Nah, jadi lebih jelas dia, lebih rinci dia. Hutang kita ke Pak Jono berapa ya? Nah, bisa dilihat di buku pembantu utang, 740.000. Oh, kalau di Tuan Kasio berapa? Oh, sudah habis utang kita, udah lunas semua, seperti itu. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Ayo, sekarang tadi format yang persediaannya sudah digambar belum? Sudah selesai digambar? Udah kan? Yang lain juga udah kan? Kalau begitu langsung ke utang. Jadi itu sama ada. Jadi kalau yang utang ini biasanya diambil dari jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu saat kita melakukan pelunasan. Jadi dibuatlah keterangan di situ pelunasan. Nah, dan juga jurnal pembelian atau saat kita membeli barang dagangan secara utang. Seperti itu kan, adalah utang di situ. Jadi setiap transaksi utang yang sudah dicatat, baik itu jurnal pembelian atau di jurnal pengeluaran kas, dicatat kembali langsung ke per akun-akun atau per orang-orangan dia. Ya. Misalnya per klien, lebih ininya bahasa sederhananya. Tuan Jono, Tuan Joyo, Tuan Kasio, Tuan Dono, Tuan Indro, seperti itu dia. Jadi langsung detail dia ke perorangannya. Oke? Saya rasa buku pembantu ini sudah sangat jelas ya kan? Dapat dipahami tidak teman-teman? Silakan ini sambil digambar ya formatnya ya. Sudah paham teman-teman mengenai buku pembantu? Sudah paham? Oke,
Mbak Mila sudah paham, Mbak? Halo? Apa udah ketiduran semua ini ya? Oh, oke. Silakan. Oke. Jadi saya kasih tugas, kasih per orangnya ya. Kasih satu pertanyaan. Siapkan masing-masing satu pertanyaan. Nanti saya akan lempar di grup ini. Kita juga yang menjawab. Siapa yang bisa menjawab akan saya kasih nilai plusnya. Oke, dapat dipahami? Setiap orang mempersiapkan satu pertanyaan. Nanti akan dilempar di grup. Nah, yang menjawab akan mendapatkan nilai plus. Tak kasih waktu 2 menit ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sudah siap semua pertanyaannya? Satu sih. Semuanya udah siap pertanyaannya? Halo? Sudah siap?
Oke. Sekarang Mbak Pina silakan dikasih soalnya, yuk. Yang lain sambil diketik ya, biar nggak terlalu lama nunggu. Ayo Mbak Mila, Mbak Tri tadi ini lagi ini katanya. Tapi kalau sempat ya sempatkan ya. Ayo Mbak Ratna, Mbak Rika, Mbak Atun, Mbak Reni, Mbak Nuri. Nah, oke. Jadi Mbak Vina, maksudnya saya itu pertanyaan yang belum Mbak Vina tahu gitu. Sementara tadi kan Mbak Vina sudah menyebutkan fungsinya, iya tidak? Nah, kenapa? Karena sekalian menjawab pertanyaannya Mbak Vina, juga sekalian ya kita seru-seruan, kuis-kuisan gitu, begitu maksudnya. Oke. Nah, Mbak Vina Mbak Vina pasti udah tahu apa fungsinya. Apa? Ayo coba. Apa fungsinya, Mbak? Sepertinya Mbak Pina aja yang aktif ya, yang lain pada kemana ini teman-teman? Cuma numpang singgah aja kali ya. Benar sekali. Jadi itu dia fungsi buku pembantu persediaan ya. Untuk teman-teman dengarkan ini. Buku pembantu persediaan itu untuk mencatat persediaan barang dagangan secara rinci berdasarkan nama atau jenis persediaan barang tersebut ya. Mbak Vina aja nih yang aktif ya, yang lain pada kemana ini? Numpang ini aja kali ya, singgah aja kali ya.
Oh, sekarang Mbak Reni nih. Oh, oke Mbak. Selamat malam. Wan An. Kalau di kamar Mbak Reni tidak bisa ini ya, tidak bisa megang handphone atau bagaimana gitu. Udah mati. Oke. Tidak apa-apa Mbak. Besok kalau ada waktunya dibaca modulnya ya. Dibaca yang bagian C. Oke. Oke. Wan An. Nah, jadi yang masih ngasih pertanyaan tadi cuman Mbak Pina kan? Oke, yang lain belum kan? Saya tunggu ya pertanyaannya. Tapi yang benar-benar belum tahu gitu, nanti bisa di inbox saya. Oke. Nah, kita memasuki ke yang selanjutnya. Jadi setiap akhir periode dibuat daftar saldo dari masing-masing buku pembantu, ya kan? Untuk dicocokkan dengan buku besar umum. Nah, yang buku besar umum atau utama, yaitu piutang, utang, dan persediaan. Jadi, nanti kan sudah ada lah nanti rincian dari buku pembantu itu kan, adalah saldo buku pembantu yang jelas itu nanti terinci atas nama-nama si yang mempunyai piutang kepada yang mempunyai piutang kepada kita kan. Nah, dan kita berhutang gitu, yang kita punya, yang ada piutang kita kepada mereka, atau kita berhutang dan nilai persediaannya nanti jelas secara rinci adalah saldonya. Nah, itu akan dicocokkan dengan buku besar umum. Nah, jadi setelah ada buku besar pembantu, dicatat di buku besar pembantu, dicatat lagi lah di buku besar umum. Ini dia buku besar umum ya. Buku besar umum ini adalah kumpulan dari rekening-rekening yang sejenis yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, adalah buku kas, buku piutang, buku utang, dan lain sebagainya. Nah, beda dengan buku pembantu. Nah, kalau pembantu dia secara perorangan, kalau dia buku piutang tidak ada pembantunya, dia seluruh piutang yang terjadi seperti itu, dicatatlah semua di situ ya. Nah, jadi buku besar adalah kumpulan dari rekening-rekening yang sejenis yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, pemindah bukuan ini tadi yang kita lakukan itu untuk memindahkan rekening dan jumlah yang angka yang berasal dari jurnal ke buku besar. Oke. Jadi dilakukan pemindah bukuan setelah semua transaksi dicatat ke buku jurnal atau jurnal khusus yang tadi yang ada 5 itu. Jadi prosesnya bagaimana? Terjadilah transaksi, ya kan? Kemudian transaksi ini kita masukkan ke jurnal. Nah, pada saat yang bersamaan kita masukkan ke buku pembantu, baik itu piutang, utang, atau persediaan. Nah, setelah selesai semua transaksi dicatat ke dalam jurnal dan buku pembantu, kita catatlah ke buku besar umum. Itu dia. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini tadi kan setelah dilakukan perjurnaan secara kronologis yang tadi saya sampaikan,
Sudah dicatat semua ke jurnal sesuai dengan urutan tanggalnya, baru dipostinglah atau dipindah bukukan ke buku besar. Nah, adalah di sini refnya. Di sini refnya ini diisi halaman dari jurnalnya. Halaman dari jurnal mana dia dipindahkan. Karena kan jurnal itu kan kalau masih sedikit transaksinya mungkin sedikit, masih satu halaman. Kalau yang banyak transaksinya bisa berhalaman-halaman gitu kan. Jadi dia di misalnya yang kas ya, dia di jurnal penerimaan kas halaman 1. Berapa dia di debit di situ? Segini. Nah, dijumlahkan dengan saldonya dapatlah segini. Kemudian di jurnal pengeluaran kas halaman berapa dia? Halaman 1. Itu pengeluaran kas, berarti berkurang dia. Bayar utang mungkin kan. Nah, berkurang berarti di kredit. Berapa intinya sih, berapa dia di jurnal itu dicatat, segitu dia dipindahkan. Kalau dia dicatat di debit, dicatat di debit juga. Kalau dia dicatat di kredit, dicatat di kredit juga. Nah, dari saldo ini, kalau dia di debit, ditambahkan ke saldo. Kalau dia di kredit, dikurangkan dari saldo gitu. Misalnya ini kan 13.065.000 ini, ada penerimaan kas 43 juta. Karena ini di debit, karena saldo normalnya kas itu di debit kan. Saldo biasanya itu di debit. Jadi debit itu berarti positif kalau untuk kas, ya kan? Jadi positif tambah positif ya jadi positif juga kan? Nah, intinya 13.065.000 ini ditambahkan dia jadinya ke 43.399.600. Dapatlah 56.464.600. Oke? Kalau dia ada pengeluaran kas, nah berarti dia ada yang keluar, berarti di kredit. Berarti ini dikurangkan dari 56 juta ini, dapatlah dia 32.644.600. Seperti itu. Sampai di situ dapat dipahami? Jadi dikatakan dia posting ke buku besar. Posting sebenarnya tinggal memindahkannya. Berapa dia dicatat di sana, segitulah dicatat dipindahkan. Segitulah dia dipindahkan maksudnya. Nah, apa dia dicatat di debit, dicatat dipindahkan dia di debit juga. Kalau dicatat dia di jurnal di kredit, dipindahkan ke buku besar di kredit juga. Tinggal kita nanti menghitung saldonya. Kalau dia kalau dia di debit dijumlahkan, kalau dia di kredit dikurangkan. Oke, teman-teman. Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami? Udah pada tidur kayaknya ini. Atau pada sibuk kali ya. Ya, jadi begitulah. Untung Mbak Pina masih bisa ini, jadi saya tidak ngomong sendirian. Aduh, makasih Mbak Pina. Makasih Mbak Rika. Gabung juga. Oh, masih sibuk dengan nenek ya. Wah, saya salut banget ini nengok teman-teman ini ya. Pejuang pelajar sekali gitu. Semangat ya. Kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya kurang-kurang jelas, tinggal di review YouTube-nya ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini yang kas, biar saya share screen saya. Nah, itu yang tadi yang kas. Kemudian yang piutang. Piutang hampir sama, perbedaannya kalau kas untuk kas, kalau piutang untuk piutang, ya. Nah, piutang itu biasanya dari jurnal penjualan, ada piutang yang ada pendapatan yang akan kita terima.
penerimaan kas, ini pelunasan piutang, dan jurnal memorial ya, atau memo. Oke, jadi di tanggal sesuai dengan tanggalnya. Tapi kalau di sini kalau dia sudah dipindah bukukan, dia langsung dari jurnalnya akan dipindahkan. Jadi bukan tanggal seperti di pembantu piutang tadi, langsung dibuatnya di tanggal 31 aja langsung seperti ini. Karena kan ini sudah dipindahkan langsung, kasnya ini sudah diambil langsung dari jurnal penerimaan kas gitu. Jadi jurnal penerimaan kas yang saldo akhir atau yang tanggal 31-nya. Makanya dia tanggalnya tanggal 31. Itu ya teman-teman ya. Oke, semangat Mbak Nuri. Nah, jadi kalau yang di kas, piutang, persediaan, perlengkapan, tanah, gedung, akumulasi penyusutan, peralatan. Kecuali akumulasi penyusutan. Kalau akumulasi penyusutan itu saldo normalnya di kredit. Nah, selain dari situ, saldo normalnya di debit. Jadi perhitungannya sama. Kalau dia di debit ditambahkan, kalau dia di kredit dikurangkan. Nah, kalau yang akumulasi penyusutan ini, kalau saldo normalnya itu di kredit, dia ditambahkan kalau ada yang bertambah di kredit. Nah, kalau bertambah di debit, dia dikurangkan, malah kebalikan dari yang bersaldo normal debit. Seperti itu ya. Nah, seperti utang usaha ini kan, ini saldo normalnya itu di kredit ya. Jadi saldo normalnya di kredit, dia bertambah saldonya saat terjadi di kredit. Kalau dia di debit, dia malah berkurang. Jadi ini ya, misalnya kita lihat itu ini dia. Jadi ini sebenarnya ada kesalahan di modulnya ini ya. Harusnya itu kalau utang usaha itu saldonya 20.300.000. Kalau ada yang jurnal pembelian ini sebenarnya harus dicatat di kredit. Karena utangnya itu bertambah. Ya, saya ini ya. Jadi kita harus ini juga. Ini harusnya di kredit ya. Ini salah penempatan aja ini. Jadi ini ditulis di kredit, terbalik. Oke ya. Jadi kalau ada jurnal pembelian itu kan berarti kita membeli. Kalau pembelian berarti pembelian kredit kan, berarti utang kita bertambah. Jadi ditulis di kredit dia 5770, ditambahkanlah ke saldo, jadi dapatlah 26.070. Kan? Kemudian jurnal pengeluaran kas. Ini kalau pengeluaran kas berarti jurnalnya itu kan
jurnal pengeluaran. Kalau kita membayar utangnya itu berarti ada utangnya di debit. Utangnya di debit berapa? Sebesar utang yang dibayar, terus kasnya berkurang di kredit. Nah, yang dicatat di situ di transaksi itu kan utang usahanya, yang di debitnya. Jadi itu diambilnya, misalnya kita ambil dari jurnal pengeluaran kas, oh itu kan utang usaha kita kan di debit jadinya. Berarti ini di debit, berarti berkurang jadinya utang kita. Karena saldo normalnya di kredit tadi 26 juta, dikurangkanlah dari 26 juta itu sebesar 23 juta. Makanya dapat saldonya 5.770.000. Oke. Nah, jadi sistemnya itu begitu. Kalau dia di saldo normalnya di debit, dia terjadi transaksi di debit ditambahkan, terjadi transaksi di kredit dikurangkan. Sebaliknya begitu. Ya. Kemarin saya sudah sempat ingatkan itu, kalau buku besar ini kita harus tahu yang bersaldo normalnya, saldo normalnya setiap akun-akun itu di mana saja. Jadi kalau ada itu kan aktiva dan pasiva kan. Jadi kalau aktiva itu harta utang, aktiva itu harta, aktiva sama dengan harta. Kalau teman-teman masih ingat, saldo normalnya di debit. Kalau utang atau pasiva, utang dan kewajiban, ini adalah utang dan kewajiban, utang dan modal. Utang dan modal ini saldo normalnya itu di kredit. Jadi kalau di sini nanti di buku besar ini akan ada akun-akun beban dan pendapatan. Nah, kalau beban itu saldo normalnya itu di debit. Kalau pendapatan saldo normalnya itu di kredit. Jadi cuma dua yang bersaldo normal debit, apa? Aktiva dan beban. Yang lainnya itu utang, modal, dan pendapatan itu bersaldo normal kredit. Oke? Nah, jadi seperti itu dia mekanismenya, pencatatannya itu nanti. Perhitungannya jangan sampai salah, penempatannya juga jangan sampai salah. Oke? Sampai di situ dapat dipahami? Dapat dipahami teman-teman? Silahkan dikasih saya pertanyaan. Oke. Baiklah kalau begitu, karena juga sudah malam. Nah, kita akhirilah dulu sampai di sini pertemuan kita. Besok, jadi saya biarkan teman-teman istirahatlah dulu. Ya, nanti serambi bisa di-review di YouTube-nya. Besok pagi saya akan kasih tugasnya. Ya, tapi saya kasih tugasnya besok pagi saja. Saya mau teman-teman mereview YouTube-nya ini dulu nanti. Setelah saya upload. Oh, jadi teman-teman sudah ada pemahaman. Jadi mengerjakan tugasnya pun lebih nyantai atau sudah bisa lah mengerjakan. Oke ya. Tapi sudah ditulis kan formatnya tadi kan? Nah, sekalian teman-teman harus menulis atau menggambar format-formatnya ini. Yang dari kas, mulai dari kas sampai terakhir itu biasanya, pokoknya di halaman inilah. Mana tadi? Sampai
Jadi nanti silahkan siapkan kian kolom-kolomnya itu biar teman-teman nggak terlalu nanti makan waktu. Mulai dari kas sampai pokoknya setiap inilah akun yang ada di buku besar ya. Kalau di modul itu dari halaman 43, 40. Ini dari kas, tapi jangan langsung ditulis ininya ya, jurnal ini yang di kolom kotak warna putih ini jangan langsung ditulis, nanti itu sesuai dengan tugasnya. Sampai kolom beban gaji karyawan kantor, berarti itu dari halaman 45 sampai halaman 48. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah bergabung di kelas malam ini. Silahkan dikerjakan tugasnya sambil mau tidur kan, dikerjakan. Nah, ditunggu tugasnya untuk besok dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam, Wan An. Oh ya, sedikit lagi yang mau saya sampaikan. Tetap semangat belajarnya, yakinlah tidak ada yang sia-sia. Saya yakin dan percaya harapan dan cita-cita teman-teman semua masih bisa diraih, masih bisa dicapai. Oke, semangat Wan An.